Supporter, berjumpa lagi dengan Sri Mulyati dan saya Zaki Fajrul. Kali ini kita akan berada dalam segmen Rebut Review Bursa Transfer. Oke, kira-kira kita yang bursa transfer yang akan kita review hari ini tentang siapa aja? Kita kali ini akan bahas tentang dua rekrutan anyar di Liga Inggris ya, yaitu Darwin Núñez dan Erling Haaland. Tapi sebelum kita mereview lebih jauh soal keduanya, kayaknya kita perlu kenalan dulu nih. Siapa sih sebenarnya Erling Haaland dan Darwin Núñez itu? Oke, jadi Darwin Núñez dan Erling Haaland ini bisa dibilang emang dua nama yang langsung menghentak awal bursa transfer seperti itu, karena dari awal-awal udah dua klub besar yang dua-duanya tuh pesaing utama di Liga Inggris musim kemarin, terus langsung aja mendatangkan istilahnya nama-nama yang bisa dibilang sudah besar dengan harga yang fantastis pula gitu ya. Karena Darwin Núñez didatangkan dengan harga 75 juta euro, itu sekarang tuh menjadi striker termahalnya Liverpool. Sedangkan Erling Haaland ini juga didatangkan dengan harga yang mungkin memang sedikit lebih murah dari Darwin Núñez, 60 juta euro, tapi tetap saja sebuah harga yang fantastis untuk pemain yang istilahnya baru di awal 20 tahun gitu. Nah, mungkin lebih enaknya kita bahas dulu lah ya, siapa sih Darwin Núñez dan siapa sih Erling Haaland gitu ya. Nah, kalau untuk Erling Haaland tuh kayaknya namanya udah sangat familiar ya, bagi pecinta sepak bola gitu loh. Nah, kalau kalian ingat itu nama Erling Haaland tuh mulai muncul pas dia mencetak 9 gol 2019 waktu itu di Piala Dunia Under-20 pas sama timnas Norwegia waktu itu. Nah, sejak saat itu nama dia udah langsung naik karena juga faktor nama belakangnya dia, Hada Haaland. Tentu saja kita ingat dengan Alf Inge Haaland, ayahnya yang kita sendiri tahu dia yang kalau dulu memperhatikan Liga Inggris tuh pasti ingat ayahnya Haaland ini orang yang pernah berantem dengan Kapten Manchester United Roy Keane gitu. Nah, dari sejak saat itu dengan emang dianya yang istilahnya memperkenalkan namanya di sepak bola tuh udah langsung menghentak dulu ya dengan 9 gol langsung gitu, dengan terus juga nama belakangnya Haaland makin naik lah ya striker satu ini, dan akhirnya waktu itu dia masih membela RB Salzburg ya. Nah, itu waktu itu sudah mulai diincar banyak klub gitu, salah satunya dulu Manchester United, karena waktu itu Manchester United masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer yang waktu itu juga melatih Molde yang mantan klubnya Haaland itu. Nah, tapi si Haalandnya ini malah nggak langsung pindah ke luar istilahnya ke liga top 3 gitu ya. Dia malah milih ke Borussia Dortmund dulu. Nah, tapi pindah ke Borussia Dortmund ini tuh juga bukan istilahnya si Haalandnya ini juga masih malah makin menjadi striker yang istilahnya bisa dibilang dia udah digadang-gadang menjadi the next, kalau nggak Ronaldo ya Messi ya. Nah, dari Dortmund inilah si Haaland ini langsung makin naik aja dan diincar banyak klub. Kalau untuk musim ini paling ramai dia dikaitkan sama Barcelona gitu. Tapi kita tahu sendiri ya kondisi Barcelona yang finansialnya sedang menurun sekali gitu. Jadi walaupun dulu tuh banyak sekali rumor-rumor yang beredar tuh si Haaland tuh bertemu beberapa kali dengan Joan Laporta, presidennya Barcelona, bertemu di pas akhir tahun kemarin sama Maret tahun ini tuh juga dikabarkan keduanya bertemu, tapi akhirnya malah kita semua tahu Haalandnya ke Manchester City. Nah,
untuk Darwin Núñeznya sendiri gitu mungkin lebih down to earth ya gimana ya, lebih kurang populer kurang populer mungkin daripada Haaland yang emang media darling barulah ya biasa istilahnya seperti itu gitu. Núñez ini malah kayaknya baru naik pada musim lalu pas lawan Liverpool itu ya itu sebelumnya itu juga sempat nama Darwin Núñez itu naik karena dulu dikaitkan dengan Manchester United tapi emang paling naiknya tuh pas di quarter final Liga Champions lawan Liverpool itu dan langsung lah gitu kan juga dia sempat pelukan sama Klopp ya waktu itu mulai di speak sama Klopp. Nah ya makanya rumornya langsung wah kayaknya Darwin Núñez didatengin gitu bakal datang ke Liverpool. Nah Núñez ini punya karir yang istilahnya mulus-mulus sekali dan itu selalu naiknya tuh step by step yang teratur sekali. Dari dulu dia Peñarol di Uruguay sana itu dia mencetak 4 gol di 22 laga. Nah, terus pas pindah ke Almeria dia bisa mencetak 16 gol dan 16 gol hanya dalam 32 laga. Nah, puncaknya di Benfica dia bisa menghasilkan 47 gol di 84 laga dan kemarin juga dia berhasil jadi top scorer Liga Portugal gitu. Nah itu dulu semacam introduction dari Núñez dan juga Haaland gitu. Nah mungkin mungkin bisa kita mau lebih spesifik lagi lah ya gitu kayak kenapa sih Núñez sama Haaland tuh bisa mencuri perhatian banget. Nah ini bisa dijelaskan oleh Mas Zakian gimana sih kenapa sih spesialisasinya dari Núñez dan juga Haaland ini kok bisa orang-orang kayaknya yang mereka mereka benar-benar jadi perhatian banget sekarang. Ya kalau Erling Haaland sendiri kalau Erling Haaland kita tahu ya di mana perkembangan Erling Haaland itu ya mulai dari Molde terus ke Salzburg terus Dortmund terus sekarang Manchester City itu terhitung ya bisa dibilang luar biasa juga apalagi kan umurnya masih sangat muda ya kayak gitu. Nah ibaratnya sebenarnya Haaland ini kan nama-nama yang udah sejak lama banget jadi incaran klub-klub top Eropa kan sejak zaman dari Molde dari zaman Salzburg aja udah jadi rebutan banyak klub Eropa. Cuma karena waktu itu usianya masih muda itu kan akhirnya mungkin lebih memilih ke Dortmund lah yang istilahnya klub yang ramah terhadap pemain muda kayak gitu. Nah kalau misalkan akhirnya kan setelah udah bermain lama di Dortmund di Salzburg akhirnya kan Haaland berani mengambil langkah besar untuk bergabung dengan Manchester City yang sekarang dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ya karena kan di Dortmund kan ibaratnya udah mungkin bosen bikin gol atau apalah kayak gitu kan udah menang Bundesliga juga gitu kan DFB Pokal Piala Jerman kayak gitu. Nah akhirnya bergabung dengan Manchester City gitu kayak itu. Nah cuma ini yang sedikit saya ragukan tuh mungkin gaya bermainnya Haaland sama skema permainannya Guardiola ya. Kan Guardiola itu kan selama ini di Manchester City dia sering pakai itu false nine atau jarang banget punya penyerang murni. Dulu kan Sergio Aguero itu sendiri kan memang dia penyerang tengah cuma kalau dilihat dari gaya permainnya bisa dibilang bukan penyerang murni gitu. Terus juga Guardiola ini sendiri sebenarnya punya track record yang kurang bagus kalau misalkan dia punya penyerang murni dalam skuadnya. Dulu waktu di Bayern Munchen aja itu kan Robert Lewandowski kurang, kalau dilihat dari statistik mungkin kurang bersinar ya selama 2 musim di bawah Pep Guardiola. Terus juga Zlatan Ibrahimovic dulu waktu di Barcelona itu juga malah sampai konflik sampai konflik dan akhirnya kan keluar dari Barcelona gitu. Nah itu juga agak meragukan ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan lihat dengan potensi Haaland yang seperti itu terus juga dengan dukungan gelandang dan back sayap City yang punya kemampuan untuk membuat pola permainan yang bagus ya seperti Kevin De Bruyne, terus Phil Foden, ada juga Bernardo Silva, Joao Cancelo dan Zinchenko dan Kyle Walker. Saya rasa Haaland mungkin bisa lah untuk menyesuaikan dengan strategi
Guardiola ya. Nah kalau untuk Darwin Nunes saya lihat kayak namanya kan mungkin baru mencuat musim lalu kayak gitu, baru mencuat musim lalu. Itu pun ramai pas lawan Liverpool itu kan ya, yang perempat final second leg itu kalau nggak salah. Nah, di situ baru mulai ramai itu Darwin Nunes. Kan kalau klub itu biasanya kan gini, dia mengincar pemain yang biasanya bisa merusak strategi permainannya dia kayak gitu kan. Kalau akhir-akhir ini kan kadang juga dikaitkan sama Son Heung-min yang itu juga bisa merusak permainan Liverpool. Nah, terus Jurgen Klopp ini kalau Darwin Nunes mungkin secara gaya permainan kayaknya cocok sih buat Liverpool karena dia memang posisinya penyerang tengah, tapi bukan penyerang tengah murni lah istilahnya. Dia sendiri juga sering bermain di posisi sayap kiri. Posisi sayap kiri itu dia juga cukup produktif juga waktu bermain di posisi sayap kiri. Jadi sehingga kayaknya kalau dengan skema Liverpool yang Klopp ini suka pakai false nine, terus juga bikin pressing yang dimulai dari lini serang itu, saya pikir cukup cocok dari Nunes gitu kan itu. Karena dia kan lebih versatile. Iya, lebih versatile dibandingkan Erling Haaland menurut saya karena dia bisa membuka ruang untuk pemain lain dan dia juga bisa membuka ruang untuk dirinya sendiri untuk mencetak gol tuh kayak gitu. Jadi kalau cocok sih, cuma mungkin pengalamannya aja yang kurang Ya pengalaman di Liga Inggris itu pasti berbeda juga kan. Iya, banget apalagi kan Liga Portugal ya, dan dia juga baru bersinar musim kemarin tuh kayak gitu. Saya rasa cukup perlu waktu untuk beradaptasi di Liga Inggris kayak gitu. Nah, kemarin kan si Nunes kan sempat jadi top scorer tuh sampai 26 gol. Nah, jadi mungkin si Haaland juga bisa sampai 20 gol di Bundesliga walaupun waktu itu masih kalah sama Lewandowski ya kalau top scorer. Nah, nanti kalau di Liga Inggris tuh kira-kira mereka bisa berapa gol ya? Wait a minute. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.